Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang para pemikir di era kontemporer. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wahyu Aulia, kelas A2 semester 3, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, NIM 191239, dan teman saya yang bernama Budi Hartono. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pemikir di era kontemporer. Saat sekarang, paradigma ekonomi Islam semakin marak dipelajari dan diteliti. Real dunia pada masa kontemporer ini mendorong semakin banyak para pembuat kebijakan yang secara serius meragukan universitas, realitas, produktivitas, dan bahkan moralitas. Sejumlah asumsi dasar dan konsepsi inti paradigma tersebut. Kesepakatan dan ketidaksetujuan tidak lagi hanya terbatas pada masalah pinggiran, melainkan banyak masalah serius yang menyangkut masalah pokok. Namun demikian, hakikat pada permasalahan perbedaan, sesungguhnya para pemikir ekonomi Islam pada masa kontemporer sepakat akan hal filosofi dasar syariah Islam dengan berbasis pada Al-Quran dan Sunnah, yakni nama-nama pemikir ekonomi Islam pada masa kontemporer. Yang pertama, Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, ia mendapatkan gelar master di bidang ekonomi dari Rajasi University dan bekerja di Pakistan. Tahun 1970, ia meneruskan belajar di Michigan State University dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 1973. Setelah mendapatkan gelar doktor, Manan mengajar di Papua Nugini. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di International Center for Research in Islamic Economics di Jeddah. Sebagian karya Abdul Manan adalah Islamic Economics, Theory and Practice, Delhi, S.H.M. Ashraf 1970. Buku ini oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Penulis memandang bahwa kesuksesan Manan harus dilihat di dalam konteks dan periode penulisannya. Pada tahun 1970-an, ekonomi Islam baru sedang mencari formulanya. Sementara itu Manan berhasil mengurai lebih saksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam. Harus diakui bahwa pada saat itu yang dimaksud ekonomi Islam adalah fikih muamalah. Asumsi dasar Muhammad Abdul Manan. Beberapa asumsi dasar dalam ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, Manan tidak percaya kepada harmony of interest yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Sejatinya, harmony of interest hanyalah angan-angan yang utopis, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai pada yang lain. Yang kedua ialah penolakannya pada Marxis. Teori perubahan Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Teori Marxis hanyalah reaksi dari kapitalisme yang jika ditarik garis merah tidak lebih dari solusi yang tidak tuntas. Ketiga, Manan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum neoklasik positivis dengan menyatakan bahwa observasi harus ditujukan kepada data historis dan wahyu. Keempat, Manan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Kelima, dalam hal pemilikan individu dan swasta, Manan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik
Dia menambahkan bahwa semua bagian masyarakat harus memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam harta secara keseluruhan. Namun, setiap individu tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang dimilikinya dengan cara mengeksploitasi pihak lain, yakni pemikir yang kedua bernama Syed Nawab Haidir Naqvi. Menurut Syed Nawab Haidir Naqvi, ekonomi Islam berakar pada pandangan dunia khas Islam dan premis-premis nilainya diambil dari ajaran-ajaran etik sosial Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan. Sehingga hukum Islam harus mampu menjawab segenap masalah manusia, baik masalah yang berasal dari besar sampai sesuatu masalah yang belum dianggap masalah. 16 sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam terdiri dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad, Qiyas, dan sumber hukum yang lain, Urf, Ihtisan, Ihtislah, Istihab, Masalah, dan Al-Mursalah. Ekonomi syariah atau istilah lain orang menyebutnya dengan ekonomi Islam merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur berdasarkan syariat Islam, tentunya berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Islam sebagai way of life menyatukan dua dimensi alam pada dirinya, yaitu material dan imaterial, dunia dan ukhawi. Kedua implikasi tersebut berimplikasi pada sebuah tanggung jawab bagi penganutnya, yaitu reward atau punishment dari Allah. Aturan secara lengkap disinyalir dalam Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman utamanya. Oleh karena itu, dalam Islam, segala hal yang terkait dengan kepentingan umat diatur di dalamnya, mulai dari hubungan dengan Tuhan hingga hubungan interaksi kepada sesama umat Islam dan manusia, dengan berbagai aturan dan tata cara yang disusun secara tertib dan rapi, sehingga keberadaan Islam sebagai rahmatan lil alamin bagi ajaran-ajarannya itu tidak dapat dipungkiri lagi. Tidak hanya mengatur masalah ritual saja antara hamba dan Tuhannya, tapi juga mengatur masalah-masalah sosial yang ada. Mungkin sekian dari saya, seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya Budi Hartono. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Abu A'la al-Maududi. Said Abu A'la Maududi merupakan cendekiawan Muslim yang lahir pada 3 Rajab 1321 Hijriah atau 25 September 1903 di Aurangabad, India. Cendekiawan ini merupakan putra dari Abu Hasan, seorang pengacara yang berketurunan dari Sufi besar tarekat Kristiyah yang banyak berperan dalam penyebaran Islam di India. Pendidikannya diawali di Madrasah Furqaniyah, sebuah sekolah menengah yang mencoba menerapkan sistem pendidikan nalar modern dan Islam tradisional. Kemudian orang tua Al-Maududi lebih memilih mendidiknya di rumah dengan menggunakan bahasa Arab Persia, Urdu, dan Inggris, sebab mereka tidak ingin Al-Maududi pergi ke sekolah Inggris. Dalam konteks inilah dapat dipahami kenapa Al-Maududi menjadi seorang tradisional fundamental atau dengan latar belakang pendidikan yang anti barat. Tulisan Abu A'la al-Maududi banyak mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Salah satunya, ia pernah menulis buku perbandingan antara Islam, sosialisme, dan kapitalisme dalam bahasa Urdu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Hashim
Al-Haddad dengan judul Usus Al-Iqtisad Bain Al-Islam wa Al-Nuzum Al-Mu'asyirah, dasar-dasar ekonomi antara Islam dan sistem-sistem ekonomi modern. Selanjutnya, secara khusus ia juga menulis buku tentang riba dalam pandangan Islam dengan pendekatan ekonomi yang kuat secara teoritis. Pada tanggal 22 September 1979, beliau meninggal dunia di Buffalo, New York, dan dikuburkan di rumahnya di daerah Lahore. Al-Maududi menerangkan bahwa Islam memiliki sebuah sistem ekonomi, tetapi bukan berarti Islam menerangkan sebuah sistem yang permanen dan lengkap dengan detail-detailnya. Apa yang ditunjukkan oleh Islam adalah landasan-landasan dan peraturan-peraturan dasar untuk menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai dengan segala zaman berdasarkan Al-Quran dan hadis. Islam mengakui seluruh prinsip alami dari segi ekonomi penghidupan yang merupakan dasar dari ekonomi umat manusia. Hanya saja prinsip-prinsip yang salah harus dibuang dengan memberikan pendidikan moral semaksimal mungkin tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga keadilan akan merata. Adapun prinsip bahwa manusia hendaklah bebas berusaha mencari penghidupan dan mempertahankan hak, Islam berusaha mengarahkan hak-hak ini dengan memberikan sejumlah pembatasan dalam praktek pelaksanaannya, dengan tujuan agar hak-hak itu tidak disalahgunakan dan tidak dipakai sebagai alat untuk menindas golongan lemah dalam masyarakat. Dalam segala aspek kehidupan, mulai dari urusan pribadi sampai budaya dan masalah sosial, Islam menentukan landasan yang sama untuk pedoman manusia dan mempergunakannya juga ke dalam sistem ekonomi. Jadi di bidang ekonomi, Islam telah membuat beberapa peraturan dan menyusun sejumlah batasan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi tolak ukur untuk menyimpulkan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Tujuan organisasi ekonomi dalam Islam yang kebebasan individu. Tujuan yang pertama dan utama dari Islam ialah untuk memelihara kebebasan individu dan membaginya ke dalam tingkatan yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasan kenapa Islam menjunjung tinggi kebebasan individu karena Islam menganggap seorang ikut bertanggung jawab secara individu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban ini tidaklah secara koleratif, tetapi setiap individu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Jadi penting bagi individu di dalam masyarakat untuk memiliki kesempatan mempraktekkan kebaikan secara sengaja. Karena itulah Islam tidak bersandar seluruhnya kepada hukum untuk menegakkan keadilan sosial, tetapi memberikan otoritas utama kepada pembentukan moral manusia seperti iman, takwa, pendidikan, dan lain sebagainya. Ekonomi dalam Islam menurut Al-Maududi untuk mengatasi kemiskinan, maka yang akan digunakan dan diterapkan adalah sistem ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut: berusaha dan bekerja dengan mengindahkan yang halal dan tidak membenarkan bagi para pemeluknya untuk mencari kekayaan semau mereka dengan jalan apa saja yang mereka kehendaki. Namun dalam Islam dijelaskan perbedaan antara jalan yang sah dan jalan yang tidak sah menurut agama. Kedua ialah seharusnya orang tidak mengumpulkan harta meskipun didapatnya dengan jalan sah, karena akan menghambat perputaran atau distribusi kekayaan dan merusak keseimbangan serta pembagiannya di kalangan masyarakat. Orang yang mengumpulkan harta dan tidak membelanjakannya tidak hanya mencampakkan dirinya ke dalam penyakit moral saja, tetapi juga melakukan sesuatu kejahatan besar terhadap masyarakat banyak.
di mana mudarat dan keburukannya akan kembali menimpa dirinya sendiri juga. Oleh sebab itu, Islam memerangi kebatilan. Maksud diperintahkannya membelanjakan harta, yaitu membelanjakan harta dengan disertai syarat fisabilillah, di jalan Allah. Namun Islam membantah bahwa harta yang dibelanjakan di jalan kebijakan itu tidak akan hilang dan akan kembali kepada yang memilikinya dengan sejumlah keuntungan yang besar di hari kemudian. Selanjutnya, Muhammad Baqir Sadr. Beliau lahir di Kadimieh, Baghdad pada 25 Zulqa'dah 1353 Hijrah atau pada 25 Maret 1935. Berasal dari keluarga Syiite dan menjadi salah seorang pemikir terkemuka yang melambangkan kebangkitan intelektual di Najaf antara 1950 dan 1980 yang berpengaruh dalam aspek politik di kawasan Najaf dan Timur Tengah. Pada Falsafatuna dan Iktisaduna telah mencuatkan Muhammad Sadr sebagai teoritis kebangkitan Islam terkemuka. Sistem filsafat dan ekonomi alternatif ini disempurnakan melalui masyarakat dan lembaga. Menurut Sadr, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktis sejalan dengan konsepnya tentang keadilan. Bagi Sadr, Islam tidak mengurusi hukum permintaan dan penawaran, tidak pula mengurusi hubungan antara laba dan bunga, tidak pula juga fenomena diminishing return di dalam produksi. Menurutnya, ekonomi Islam adalah sebuah doktrin. Semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi dihubungkan dengan ideologinya mengenai keadilan sosial. Di dalam doktrin ekonominya, keadilan menepati posisi sentral. Keadilan merupakan penilaian moral dan tidak dapat diuji. Sebaliknya, ia merupakan rujukan atau tolak ukur untuk menilai teori, kegiatan, dan keluaran ekonomi. Sadr melihat sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem Islam secara keseluruhan dan bersiteguh bahwa ia haruslah dipelajari sebagai suatu keseluruhan interdisipliner. Sadr menyarankan agar seorang memahami dan mempelajari pandangan dunia Islam lebih dahulu jika ingin mendapatkan hasil memuaskan dalam menganalisis sistem ekonomi Islam. Sadr melihat manusia mempunyai dua kepentingan yang saling bertentangan secara potensial, yakni kepentingan pribadi dan sosial. Persoalan pun muncul dan Sadr melihat bahwa solusinya ada pada agama, dan inilah peran yang dimainkan oleh agama dalam sistem ekonomi Islam. Di dalam pemikirannya, Sadr membedakan produksi dan distribusi, tetapi ia melihat hubungan antara keduanya sebagai persoalan sentral di dalam ekonomi. Jika produksi merupakan suatu proses yang dinamis yang berubah seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, maka distribusi dianggap sebagai bagian dari sistem sosial, yakni bagian dari hubungan total antara manusia. Sistem sosial muncul dari kebutuhan manusia, bukan dari cara-cara produksi. Oleh karenanya, ia yakin bahwa bisa saja suatu sistem sosial atau termasuk distribusi tetap dipakai sekalipun alat maupun bentuk produksi berubah-ubah. Doktrin ekonomi Islam menurutnya adalah fondasi tempat terbentuknya hukum-hukum yang berhubungan dengan ekonomi. Sadr mengemukakan gagasannya berupa proses penemuan di dalamnya. Semua hukum dan aturan ekonomi dipelajari bersama dan kemudian dipakai untuk menemukan doktrin ekonomi. Dengan kata lain, jika hukum-hukum telah dikumpulkan, maka fondasi doktrin hukum-hukum itu pun akan dapat ditemukan di dalam sumber-sumber Islam. Untuk itu diperlukanlah antara prinsip-prinsip yang bersifat tetap atau permanen dan
fleksibel dan hukum-hukum yang bersifat fleksibel guna menentukan batas-batas penyelidikan dan atau secara teoritis mengatur hukum-hukum dan konsep-konsep itu di dalam suatu keseluruhan yang saling bertalian secara logis. Tetapi menurutnya itu pastilah mengandung arti ijtihad yang memenuhi syarat, yakni harus berada dalam batasan-batasan yang tidak menimbulkan ketidaksepakatan. Baiklah, kesimpulan dari makalah kami yaitu pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah, ijtihad atau pemikiran dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi. Baiklah, sekian dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.